Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita bisa menunaikan tugas kewajiban kita, diantaranya adalah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, khususnya yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita senantiasa menjadikan sholawat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal sebagai akhir atau khotimah dari rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Yang pertama adalah tausiah pada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mengakhiri bulan suci Ramadan ini secara duniawi kita senang, secara materi kita senang, kita meninggalkan bulan Ramadan. Sing mau nek awan-awan boten saged makan-makan bersama, besok bisa makan bersama. Ini secara materi, secara duniawi kita. Kemudian secara ukhrawi, secara spiritual kita bersedih. Kenapa? Karena kita akan meninggalkan bulan yang paling mulia, sing durung karuan tahun ngarep kula jenengan sami menangi. Alhamdulillah tahun ini tasih menangi nggih. Kemudian dalam rangka itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita mengakhiri bulan suci Ramadan ini, menutup rangkaian ibadah bulan suci Ramadan ini dengan niatan dalam diri kita untuk melanjutkan, meneruskan nilai-nilai yang terkandung di bulan suci Ramadan ini. Yang dari malam sudah saya singgung sedikit kaitannya dengan amaliyah kita, terutama yang utama di bulan suci Ramadan ini. Aspek ibadah kita, aspek kedekatan kita kepada Allah, aspek kemuliaan akhlak yang dibangun ketika bulan suci Ramadan, serta aspek-aspek yang lain yang berkaitan dengan amaliyah di bulan suci Ramadan ini diteruskan. Kemudian sebagai nutup rangkaian dari ibadah di bulan suci Ramadan ini adalah kita mewajibkan kepada diri kita untuk membayar zakat fitrah. Monggo, kalau misalnya saya 7 ya, saya istri kemudian anak 5 berarti 7. Pitu ping 3 kilo, berarti beda 1 kilo lumayan ya. Ping pinten sekilo sini ya. Diusahakan dalam bentuk beras ya, atau makanan pokok yang biasa kita makan. Nah ini
Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam rangka mempersiapkan hari raya Idul Fitri, yang pertama Idul Fitri badan riaya tidak mesti kita ini harus memakai pakaian yang orang mesti kudu sing penting resik lah ya. Dan pakaian itu ora kudu anyar, ora sing penting suci. Karena suci itu lebih daripada bersih. Nek resik tok kadang-kadang bisa tercampuri dengan najis atau sesuatu yang kotor. Tapi kalau suci itu di atas dari bersih. Jadi kita ini membiasakan memakai pakaian yang suci. Kemudian rangkaian ibadah di hari raya Idul Fitri ini ya. Kalau tadi zakat fitrah itu terakhir diberikan sebelum khotib naik mimbar pada sholat Idul Fitri. Nah, dalam rangka mempersiapkan Idul Fitri ini, yang pertama kita niati untuk menyempurnakan ibadah ini. Karena ini termasuk sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang mendekati wajib, sebagaimana sholat tarawih. Sholat tarawih itu sunnah yang mendekati wajib, meh bae arep tekan wajib. Makanya Kanjeng Nabi niku boleh sholat tarawih niku nang masjid mukul pirang dina tok, mbok nanti mengko nang umate diarani wajib. Nah, sholat Idul Fitri itu sunnah muakkad. Termasuk ibu-ibu ataupun remaja yang berhalangan. Nah, ini dianjurkan untuk ke lapangan. Cuma dia tidak melaksanakan sholat, mengikuti khutbahnya. Nah, berangkat Bapak Ibu sekalian pagi hari diusahakan sudah sarapan atau belum sarapan ya minum lah ya. Minum. Makan ya jangan terlalu banyak lah, mungkin ya sekepel rong kepel utamanya kurma ya seblindi rong blindi telung blindi aja kewargen mangkat maringana mbok urung tekan lapangan wis goleti goleti kamar mandi bolak-balik. Aduh ya wargen ke mau ke mangan kupat ke opor nah misalnya. Nah, berangkat diusahakan jalannya itu berbeda dengan jalan untuk pulang. Mangkate karo baline dalane sing beda. Nek bisa umpamane dalane nang wetrok nah misalnya. Tapi yang motornya aja kaduwen wong arep paring alun-alun tetep maring maring Tanasari gisit to ya. Kaduan itu berlebihan ya biasa saja. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian diusahakan ya memakai pakaian yang bersih, ya wangi-wangi kayak esuk-esuk kayaknya mlebu musala wangi nggih. Nah, jadi maring lapangan nganggo pakaian mambune mandar mambu kayak petai apa mambu jengkol apa mambu mambu kecut dan sebagainya. Diusahakan, tapi jangan berlebihan. Kalau bisa pakaian yang satu warna kalau bisa diusahakan. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini sebenarnya antara sholat dan khutbah itu satu rangkaian. Jadi ketika kita melaksanakan sholat jangan terus pulang, tapi menunggu sampai khotib selesai berkhutbah baru kemudian nanti pulang. Karena itu termasuk salah satu rangkaian ya, rangkaian ibadah sholat Idul Fitri yang jumlah rakaatnya kita sudah tahu semuanya, 2 rakaat. Kemudian takbir pertama itu sebanyak pinten nggih? 7 kali ping 7 di luar takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihramnya ora dihitung, itu dijumlah untuk takbir setelahnya itu adalah 7 kali. Kemudian rakaat kedua berapa? Rakaat kedua 5. Di luar takbir intikal atau takbir bangun dari ruku. Nah, mengko salat gerhana niku beda maning. Engko salat gerhana niki, salat gerhana niku termasuk salat sing ora pati populer niku nggih. Niku termasuk sunah.
Cuma kadang-kadang nek salat gerhana katanya pada priwe kayak niku nggih, orang kaya salat diane. Nah, nanti kalau salat gerhana itu salat takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, kemudian suratan, kemudian ruku, iktidal, sidaqah maning. Nah, maca suratan maning. Nah, begitu. Dan sampai dengan nanti rakaat yang kedua juga demikian, kemudian diakhiri nanti dengan khutbah gerhana. Nah, nanti insya Allah di sana. Tadinya kalau misalnya di Nikmatul tidak mengadakan, saya sebenarnya pengen mengadakan di sini, tapi ini dipusatkan di sana. Silakan nanti Bapak Ibu yang berkenan juga diusahakan bersama-sama. Nah, inilah diantaranya Bapak Ibu saudara sekalian. Maka insya Allah mudah-mudahan amal ibadah kita seluruh rangkaiannya ini merupakan upaya bagi kita untuk membawa kepada kesucian, kebersihan yang oleh Nabi itu disebut sebagai Idul Fitri, kembali kepada kesucian, artinya satu. Yang kedua, Idul Fitri itu artinya kembali berbuka. Nah, jadi arti Idul Fitri itu ada dua. Satu, balik maring kesucian, sing kelorone balik jadi orang puasa utawa balik jadi maem maning. Nah, gitu. Kembali kita berbuka, kembali kita kepada seperti sedia kala dalam pengertian yang lain. Nah, mudah-mudahan kita ini kembali kepada kesucian, dosa-dosanya diampuni, amal ibadah kita diterima bagaikan bayi yang baru lahir. Amin ya robbal alamin. Makatan nggih Bapak Ibu lan sedaya, lan mbok menawi wonten pitakenan pertanyaan iki sederenge dipungkasi. Mboten wonten Bapak Ibu. Nek mboten wonten kangge pungkasan kula sak kanca niki saking PKM nggih. Kula Pak Mas Arif lan sak piturutipun wonten ing musala Baitul Haq menika ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi amal ibadah panjenengan kula panjenengan sami dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala lan ngaturaken sedaya kalepatan nyuwun agunging pangapunten nggih. Mohon maaf lahir dan batin. Kitab 00, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah inayahnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.